bagaimana kondisi umat Islam di akhir zaman. Ada cerita begini Pak, kenapa dua orang modal pisau bisa membajak satu pesawat yang isinya 500 orang Pak? Kira-kira kenapa? Harusnya kan kalau pakai logika 500 penumpang royok dua orang kan bisa menang. Tapi kenapa pembajak selalu berhasil membajak pesawat cuma gini Pak, ini diterangkan betul nih, masih ada waktu ya, bismillah, masih bisa. Gini Pak, jadi di medik saya itu masalah darah tinggi itu hanya dilihat dari dua faktor, komposisi darah, jadi darahnya seperti apa sehingga dia darah tinggi, sama perintah dari otak, jadi dilihat dari saraf. Nah, dianggap darah tinggi itu karena sesuatu error di atas sehingga kontrol untuk tekanan darahnya itu kan otot pembuluh darah itu bisa mengembang, bisa ngempes, bisa ngembang, bisa ngempes. Ini arteri itu punya otot. Kalau vena dia nggak punya otot tapi punya klep. Nanti kalau waktunya cukup saya jelaskan kenapa arteri punya otot, kenapa vena punya klep. Ada memang beda fungsinya antara arteri dan vena. Nah, sehingga begitu darah tinggi yang kita mainkan obat ini akan mempengaruhi sistem darah, kekentalan darah dan lain-lain sehingga nanti dia tekanannya turun. Satu. Yang kedua, obat untuk mempengaruhi otak supaya perintah di otak itu menurunkan tekanan darah. Nah, sementara yang kita dapatkan di Jalan Rasul adalah kenapa orang itu darah tinggi? Karena tidak bisa dibedakan antara satu sistem dengan yang lainnya, antara jantung, pembuluh darah, arteri, kapiler, vena kembali ke jantung, ini satu sistem. Nah, satu sistem. Kalau kita melihat surat Al-Mu'minun, faqasona izoman lahman, maka antara sistem satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Pembuluh darah semua yang ada ini itu ada di dalam otot. Di dalam otot. Otot dipegang oleh tulang. Jadi, kalau tulangnya geser, otomatis ototnya geser. Kalau ototnya geser, otomatis pembuluh darah yang ada di dalamnya ikut entah kepelintir, entah kecepit gitu ya. Nah, ketika dia terjadi di kapiler itu yang di ujung-ujungnya itu, maka darah bisa keluar tapi tidak bisa kembali. Sehingga tekanannya menjadi tinggi. Nah, karena kita paham surat Al-Mu'minun bahwa pembuluh darah, otot, dan kerangka itu jadi satu kesatuan, maka kita berpikir apakah kemudian memang ada penyimpangan di tulang sehingga pembuluh darahnya kepelintir atau kecepit, dan setelah kita teliti benar. Begitu cara jalannya dibenarkan dengan cara jalan Rasul sehingga struktur tulangnya juga benar ya, sholatnya juga jadi benar, maka ototnya kembali ke fitrah, maka semua sistem darah juga normal lagi, langsung turun. Ya, jadi kesimpulannya gitu. Makanya nanti surat Al-Mu'minun 14 itu benar-benar menjadi kayak dasarnya kedokteran di Islam, karena kita pahami bahwa semua satu kesatuan. Itu Pak. Secara gampangnya begitu. Tapi akan bisa dijelaskan lagi, ada hubungannya dengan otot di arteri, atau ada hubungannya dengan klep di vena, ada hubungannya dengan sistem saraf di ini. Pembuluh darah arteri itu bekerja dengan otot. Pembuluh darah vena itu bekerja dengan klep. Karena dia balik ke jantung. Kalau nggak ada klepnya, darahnya cuma naik turun, Pak. Nah, supaya darah bisa ceklek, nggak turun lagi, ceklek, nggak turun, itu ada klep. Vena. Nah, kapiler itu kecil sekali darahnya, halus sekali. Yang mengontrol itu saraf. Nah, salah satunya ketika kita jalan Rasul, maka struktur saraf belakang itu dia suspensinya main. Kenapa? Karena langkahnya jauh. Jauh, tak gitu. Jadi struktur tulang belakang itu kayak seperti ditarik, dipasang. Jadi suspensi naik. Nah, ini mengaktifasi saraf yang mensarafi kapiler. Ya, itu salah satunya. Gantinya jalan yang sudah kita buktikan apa? Berkuda. Pasien-pasien darah tinggi saya suruh berkuda, itu biasanya langsung turun begitu aja. Kenapa? Karena berkuda juga gitu. Ketika kuda menghentak-hentak gini, itu tulang belakang
kayak lagi ditarik, dimasukkan, ditarik, dimasukkan, ditarik, dimasukkan. Itu biasanya naik kuda 15 menit itu langsung normal darah tingginya. Itu Pak, itu juga ada. Jadi kajian darah tinggi dengan cara jalan, dengan cara sholat, dengan itu meliputi jantung, meliputi arteri, kapiler, vena, itu kena semua kalau kita jalan. Obat nggak bisa. Obat tidak akan bisa membalikkan otot menjadi fitrah, itu nggak bisa. Maka obat cuma bisa menurunkan karena kekentalan darahnya normal, dia turun. Tapi begitu efek obatnya habis, ini masih kepelintir nggak? Masih, maka kembali lagi, kental lagi, makanya naik lagi, nanti minum obat lagi, naik lagi. Itulah kenapa di kedokteran kalau sekali minum obat darah tinggi, minum obat terus, nah gitu penjelasannya. Tapi sekarang enggak, banyak sekali yang sudah lepas. Ya termasuk nanti kalau boleh cerita dengan abah saya sendiri. Abah saya dulu kan anggota BPJS, semangat sekali tiap minggu ke dokter. Sakit nggak sakit ke dokter Pak, Pak gratis obatnya. Sampai rumah saya itu kau toko obat, ya aku kau toko obat, numpuk-numpuk sak kardus itu dari tahun 2000 berapa ada obatnya. Nah dia abah saya dulu itu juga, saya lupa, darah tinggi, kolesterol, saraf kejepit, apa semua obat terus. Akhirnya sekarang udah nggak sama sekali. Gejala stroke juga, tapi sekarang udah alhamdulillah ya, atas izin Allah pastinya. Kira-kira. Nah pernah ambil darah tinggi, saya suruh makan sate kambing sepuasnya. 3500. Terus saya tungguin sampai malam, alhamdulillah nggak naik, besoknya juga nggak naik ya. Tapi jalan Rasul terus. Walau bisawab ya, mudah-mudahan. Ya, iya Ustaz. Banyaknya yang tanya. Silakan. Ya, buku sedang saya tulis Pak. Insya Allah ya, kalau Allah ridho cepat terbit ya, nanti insya Allah. Nanti buku itu memang pendekatannya bukan dari penyakit. Karena kalau ilmu kedokteran kan pendekatannya penyakit ya, ada buku tentang asma, ada buku tentang jantung gitu ya. Ini nanti pendekatannya dari ayat. Jadi nanti misalnya kayak kemarin surat Al-An'am, ketemu ya surat Al-An'am 124 kemarin, itu tentang asma. Nanti Nabi Ayub surat Sot 41 itu tentang stroke atau imun apa. Jadi surat itu alhamdulillah sudah ketemu menyelesaikan apa, penyakit apa gitu ya. Nanti hadis Rasul tentang jalan itu menyelesaikan penyakit apa, itu sholat itu menyelesaikan penyakit apa. Nanti berdasarkan itu insya Allah nanti. Tapi ya itu Pak, namanya orang nulis ya, itu kadang lanjut mohon doanya. Tulisan saya banyak sebenarnya di medsos, itu banyak tentang satu ayat, nanti banyak sekali, tapi masih terpisah-pisah ya, belum jadi buku. Yuk. Oh iya, wah ini cara mengaktifkan atau senam tulang ekor. Oh bagus ya, pertanyaan yang bagus. Baik, di kedokteran organ yang dianggap paling penting itu apa biasanya Bu? Jantung. Apalagi? Otak. Ya kan, jantung, otak, ginjal, paru, liver, itu yang dianggap penting di kedokteran. Padahal di Islam organ yang paling penting adalah tulang sulbi, tulang ekor. Karena diciptakan manusia dari situ, dia meninggal nanti dia tidak hancur, dibangkitkan juga nanti dari situ, dan semua catatan amal ada di situ. Nah, jadi kita, ini tulang ekor penting sekali berarti. Dan ternyata setelah kita teliti lagi, alhamdulillah memang benar. Ya, posisi tulang ekor ini luar biasa. Kalau tulang ekor itu normalnya begini ya Pak, misal tulang ekor itu normalnya begini. Kalau dia masuk begini, penyakit itu banyak sekali. Nah ini sekaligus buat yang simba-simba nanti punya cucu atau kita nanti punya anak atau cucu, kenapa pernah saya sarankan bedong ya sampai umur 2 tahun. Anak bayi itu dibedong sampai umur 2 tahun. Supaya apa? Supaya waktu dia tidur adalah waktu yang dia tumbuh kembang paling besar, itu waktu tidur, itu dalam posisi fitrah, sehingga ketika nanti tulang ekornya tumbuh dalam posisi fitrah. Kalau tidak dibedong, kakinya terbuka. Kaki terbuka itu tulang ekor kondisi masuk. Nah, kalau nggak dibedong dan dia tidur, maka dia tulang ekor akan tumbuh masuk begini, sehingga anaknya penyakitan. Rata-rata anak yang kecil dibedong lama 2 tahun itu imunnya luar biasa. Tapi anak yang tidak dibedong biasanya penyakitan, karena tulang ekornya turun. Ketemu lagi Pak, banyak sekali pasien anak motor ke saya, anak yang sering touring, itu rata-rata nuwun sewu penyakitnya impoten. Termasuk bapak-bapak, dari cara sholatnya saya tahu siapa yang loyo, siapa yang perkasa. Bahaya ini.
Kenapa? Dari cara berdiri saya bisa melihat tulang ekornya arahnya kemana. Dari cara duduk saya bisa melihat tulang ekornya kemana. Nah, anak-anak motor itu Pak, yang pada important, setelah saya, Mas jenengan nanti naik motor begini, nek duduk banyakin begini. Seminggu 2 minggu langsung, Ustadz kayak manten baru padahal nggak minum obat apapun. Nah, ini menarik ya. Kandani ora Bu, ning kan bapaknya perkasa kawin neh piye Bu? Bismillah ya Pak. 1, posisi yang tulang ekor agar fitrah bahkan tertarik keluar itu posisi sholat berdiri yang saya ajarkan. Itu membuat tulang ekor naik. Contoh ya. Kalau posisi kita itu datar begini, itulah kenapa ketika Pak Nur kemarin ya yang kita sorong itu posisinya rata begini dia kuat karena tulang ekor ngunci. Tapi kalau begini mah, nah ini ya terbuka kaki, tulang ekor tuh masuk. Tulang ekor tuh mulai masuk dan lemah, nggak punya pegangan. Makanya disorong begini dia jatuh. Tapi kalau begini disorong kuat. Jadi 1 ini terapi untuk tulang ekor supaya begini. Yang kedua duduk nyuwun sewu. Kenapa Rasulullah melarang duduk dengan bersandar atau tangan belakang. Nah, kalau jenengan duduk model gitu, harusnya duduk itu di tulang panggul. Sini kan ada tulang panggul, kita sebut pantat. Harusnya kan duduk di pantat. Tapi nek jenengan duduknya begitu, yang kena lantai itu tulang ekor. Makanya tulang ekornya kena tekan, masuk dia. Makanya duduk begitu nggak boleh sama Rasul, itu bikin penyakit. Nah, untuk mengeluarkan tulang ekor termasuk silo. Nah, silo ini netral, tapi hati-hati, jenengan miring sedikit dia tulang ekor masuk. Maka silo itu sebaiknya Bapak Ibu jangan sampai ini ya, usahakan tetap ya silo itu. Tapi masih terpicu untuk begini naik silo itu. Makanya itu Rasul silonya cuma dari subuh sampai syuruk. Kenapa? Karena masih segar. Ya, kalau sudah di atas itu kita udah mau bukong ini sih. Nah, ini tulang ekor juga bahaya. Ada satu duduk yang tulang ekor terkunci fitrah. Duduk apa itu? Duduk iftirosi. Duduk seperti ini itu membuat tulang ekor itu keluar, tek, gitu Pak. Jadi perbanyak duduk iftirosi seperti ini. Boleh yang kakinya ditekuk menghadap kiblat, boleh yang lurus juga. Nah, makanya dari tadi kalau Bapak Ibu lihat saya kan kebanyakan begini. Ya, karena ini yang membuat tulang ekor tuh naik. Ini juga terapi buat yang bapak-bapak impoten ya, ibu-ibu ya haidnya nggak lancar, itu terapinya cuma begini. Sering-sering begini. Nah, ini monggo dicoba ya kalau begini. Bapak sikile kram, ya belum biasa. Lurus, Pak. Lurus. Kalau buat terapi tumitnya didudukin. Sakit boten? Coba tumitnya didudukin. Jadi tumitnya bukan kebuka gini terus bokongnya di tengahnya, bukan ya. Tumitnya dirapetin terus didudukin. Itu tulang ekor langsung keluar, Pak. Pasien-pasien autis, Bapak Ibu kalau yang punya autis, itu rata-rata tulang ekor masuk sekali kalau autis. Nah, pasien saya itu saya suruh duduk begini, tapi karena autis goyang-goyang, tak gedong. Walaupun umurnya udah gede, pakai kain yang besar, panjang, tak gedong, orangnya gini terus. Nah, nanti dan pasien autis kita banyak yang alhamdulillah membaik hanya dengan begini, Pak. Tulang ekornya keluar. Nah, jadi monggo dicoba. Caranya supaya duduk belakang ini bisa didudukin, depannya dirapetin. Nah, depan dirapetin. Bisa mboten? Sakit ya? Itu belum didudukin, Pak. Itu tumitnya masih terbuka ya. Nuwun sewu. Saya kasih lihat. Tumitnya nggak terbuka gini ya. Ini rapat terus didudukin. Nah, ini kan saya dudukin nih. Nah, ini otomatis ini badan nggak bisa bungkuk, Pak, naik sendiri. Jadi terkunci, otomatis terkunci. Kalau yang buat terapi sekalian buat terapi nggih, waktu sholat sudah lurus kakinya ke depan, bokongnya jentit ke, Pak. Nah, ini tulang ekor keluar. Jadi jangan. Nah, ini biasanya ya kudu ngombe jamu. Tapi kalau jenengan tek gitu, angkat sedikit gitu. Wah, ini tulang ekor naik, Pak.
Yang praktek kemarin, kemeringat nggak? Tulang ekor itu, itu metabolisme naik, energi naik, makanya kemeringat. Itulah kenapa kalau ikut sholat malam jam 2 di sini, satu juz. Saya pernah ikut sholat malam yang sekali sholat itu 5 juz, nggak ngantuk Pak, karena energi tinggi, gitu, tinggi. Ini dimundurin, jentrit ke tulang ekornya, gitu, energi naik, kayak kebakar, nggak ngantuk. Tapi kalau nah ini yang iki ustate dawa men ayate ini ya. Jadi itu senam tulang ekor gitu Pak. Kita kebetulan saya dengan adik saya punya rumah tahfiz khusus balita anak. Dulu anak-anak santri murojaah masih apa itu? Silo. Kan nek murojaah itu berjam-jam loh. Mereka berjam-jam duduk di situ silo. Itu ya biasa kayak anak-anak yang lain, dikit-dikit ada yang pamit, izin, pilek, batuk. Tapi setelah SOP di rumah tahfiz kita dirubah begini dalam murojaah, sekarang jarang yang batuk pilek. Jarang sekali anak-anak batuk pilek. Bahkan kalau lagi hujan deras gitu, santri saya suruh hujan-hujanan. Loh ya, hujan itu rahmat loh. Kenapa diserik? Hujan-hujanan gitu ya. Yang tua, yang muda, sana hujan-hujan semua. Insya Allah nggak ada yang sakit. Jadi silakan ya, caranya gitu senamnya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Cukup ya? Bismillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau menyampaikan satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu, padahal itu menjadi kunci generasi kita ke depan supaya tidak sakit-sakitan, supaya fisiknya kuat, supaya otaknya cerdas. Itu di sini. Dan ini kunci dalam peradaban Islam. Cuma sayangnya ini sudah banyak orang Islam yang tidak tahu, sehingga kita dibodohi, sehingga peradaban Islam semakin turun, semakin turun, semakin turun. Ketika Ustadz saya membacakan sebuah ayat, dan waktu itu pembahasannya ayat dan hadis dibahas tentang bagaimana kondisi umat Islam di akhir zaman. Ada cerita begini Pak, kenapa 2 orang modal pisau bisa membajak satu pesawat yang isinya 500 orang Pak? Kira-kira kenapa? Harusnya kan kalau pakai logika 500 penumpang, royok 2 orang kan harusnya menang. Tapi kenapa pembajak selalu berhasil membajak pesawat cuma pakai pisau misalnya ngancem, mengalahkan 500 orang? Ada yang tahu kenapa Pak? Bukan karena dia punya pisaunya, bukan. Pisau apa gunanya? Musuh 500 orang tetap dikeroyok kalah. Apa yang terjadi? Sebenarnya 2 orang penjahat ini bukan sedang bermusuhan dengan 500 orang, bukan. Tapi dengan 1 orang. Kok bisa? Karena yang 500 orang ini individu-individu yang tidak bersatu. Mereka itu satu sampai 500. Sehingga 2 orang ini bersatu. 2 orang ini temenan. 2 orang ini sangat yakin kalau teman saya dipukul, saya akan bela. Tapi kalau kita di pesawat misalnya, tiwas kota iki sing liong diam aja gimana? Bener nggak? Ya. Itu kondisi umat kita di akhir zaman. Muslim mayoritas kelihatannya, tapi aslinya sendiri. Itulah kenapa Rasul bilang kita harus berjamaah. Kita itu sendiri. Coba ya misalnya nuwun sewu. Misalnya Pak Yai ini dituduh, ada yang nuduh misalnya, wah Pak Yai gara-gara Pak Yai bikin kajian ini kena Covid semua, berarti Anda penyebabnya. Anda ada yang berani bela nggak? Oh paling yang boleh aman dewe-dewe. Untung sing dituduh Pak Yai. Bener nggak? Itu kelemahan kita. Kenapa? Banyak sekali ya. Nah, nuwun sewu ya. Program melemahkan umat itu bukan cuma di bidang pendidikan, bukan cuma di bidang kesehatan, bukan cuma di bidang pangan kita diracuni, bukan. Tapi sejak kita lahir sudah dierorkan. Nah ini yang mau saya bahas supaya apa? Mungkin sore ini nggak bisa praktek, tapi mudah-mudahan sebagai penutup kajian kita ini bisa dibawa pulang sebagai informasi yang baik. Apa itu? Yaitu yang ada dimuat dalam surat Maryam. Ya, surat Maryam, surat ke-19, mulai ayat 21. Ayat 21 sampai 25. Surat Maryam, surat 19, ayat 21 sampai 25. Itu cerita tentang apa? Tentang kelahiran Nabi Isa. Banyak pelajaran di sana ya, banyak pelajaran di sana. Nabi Isa, Nabi. Ibunya Maryam, bukan Nabi. Ya. Maryam orang yang terpilih. Keturunan Hanna orang biasa. Ya, jadi
nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita tidak hafal Quran, anak kita harus hafal Quran, maksudnya gitu. Karena sekarang kan kebalik-balik ya. Oh pantas anaknya hafal Quran karena bapaknya ustadz. Itu kebalik Bu. Harusnya semakin kesana, semakin keturunan itu semakin baik. Ya bukan karena bapaknya baik, anaknya baik. Itu salah. Harusnya bapaknya nggak baik, anaknya baik. Ya, itu dibuang itu pikiran-pikiran seperti itu. Ya anak saya nggak bisa ahli agama, wong saya juga dulu nggak mondok, ya nggak bisa begitu mikirnya. Ya. Harusnya lebih baik. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu di surat Maryam mulai 21 sampai 25 ya. Itu cerita tentang kelahiran Nabi Isa. Diawali dengan 21. Waktu Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman bahwa hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah ditetapkan. Ini menjawab ayat 20 sebelumnya ketika Maryam bingung dikabari Jibril, engkau akan punya anak. Kemudian Maryam protes, saya bukan penzina dan tidak satupun laki-laki yang menjamahku, mana mungkin saya bisa hamil, kan gitu. Apa kata Allah? Hal itu mudah bagiku. Nah ini pelajaran berarti Bapak Ibu, kenapa saya secara pribadi sangat menentang program KB. Ketika saya di puskesmas, dokter, penyuluhan KB, oh nggih siap. Langsung saya bilang ke masyarakat, KB itu jargonnya, tagline-nya, slogannya 2 anak lebih baik. Ya, kalau sekarang bukan cukup 2 anak lebih baik, cuma komanya tak pindah belakang. Kalau teman-teman dokternya yang Bapak Ibu 2 anak lebih baik, kalau saya enggak, 2 anak lebih baik. Ya, kalau saya KB itu, oh 2 anak lebih baik ya Ustaz, bukan 2 anak lebih baik. Ya, jadi jangan cuma 2 anaknya, ya. 2 anak lebih baik. Jadi ini termasuk pasangan muda sering saya kritisi kalau saya tanya, kenapa Mbak belum punya anak? Iya Mas, kami sedang program, memang kami tunda dulu. Bahaya sekali. Ingat ya, masalah kehamilan itu masalah haknya Allah. Udah kita fitrah aja, lakukan sebagaimana fitrahnya manusia, lakukan, kalau dapat insya Allah dapat, kalau enggak ya memang belum, ikhtiar gitu ya. Karena Allah sudah berkata dan dicontohkan di Maryam. Maryam itu tidak disentuh laki-laki pun bisa hamil, maksudnya gitu. Terus itu sudah aku tetapkan ya, jadi jangan pusing, itu masalah ketetapan dari Allah. Nah, yang perlu dipelajari nanti dibaca sendiri ayatnya ya. 1. Ketika Maryam kesakitan, apa yang dia lakukan? Bersandar pada pohon kurma. Berarti posisinya duduk. Bersandar itu nggak mungkin tidur. Oke, berikutnya, ketika mau melahirkan, apa perintahnya melalui Jibril? Goyangkan pohon kurma. Berarti posisinya berdiri. Mana ada orang tidur sambil goyangin pohon kurma? Gimana caranya? Berarti sambil berdiri. Ya. Jadi kalau sakit bersandar, duduk. Kalau kuat lagi mau melahirkan, berdiri. Dan ketika saya praktekkan ini di pasien, luar biasa Bu. Yang sungsang, yang terlilit tali pusar, semuanya normal lahir. Bahkan tanpa sobekan, tanpa jahitan. Jadi kayak nenek-nenek kita zaman dulu, lahir 15, 20 anaknya kan, hobi melahirkan. Ya. Kenapa bisa begitu? Coba sekarang ya. Sekarang itu kalau melahirkan dibalik. Makanya sobek. Penelitian kita itu, kucing melahirkan 1. Melahirkan berikutnya, kan anaknya kucing lebih dari 1. Melahirkan berikutnya dibalik. Langsung kucingnya mati Pak. Ayam bertelur. Mau bertelur lagi dibalik. Apa yang terjadi? Sobek. Mati lagi. Jadi ini penting sekali. Nanti di tambahan sore ini sedikit ya sebagai penutup. Nanti kalau melahirkan Bapak Ibu sekalian hati-hati. Program yang ada di Medik itu sangat-sangat merugikan kaum muslimin terutama perempuan. Karena di Quran sudah jelas melahirkan sambil berdiri atau sambil duduk, bukan sambil tidur. Nah, ini yang mohon doa. Kita sedang membangun rumah sakit khusus ibu anak yang di situ ada layanan umum, ada layanan semuanya dari Quran. Semuanya dari Quran ya. Mudah-mudahan termasuk nanti Bapak Ibu yang gimana cara sholat, gimana cara itu, semua nanti kita ajarkan di sana ya. Saya kira itu ya. Ini jam berapa Ustaz? Ada pesan dari jam. Oh ya. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita singkat.
tadi Pak Yai Nur pesan, Mas tanya jawab mawon, menyapu bersih kajian yang sebelumnya. Nah kalau ada waktu silakan tambah. Nah tadi sedikit saya tambahin tentang surat Maryam. Nanti dibaca ya Bu surat Maryam, mudah-mudahan jadi hikmah kita. Saya kira itu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kalau mungkin kita tidak ketemu lagi di kajian seperti ini, mudah-mudahan Allah terima segala macam ibadah kita, dan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kajian berikutnya ya. Mudah-mudahan Masjid Agung punya klinik nanti. Amin. Diaminkan Pak Yai Mawon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.